Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrazawan Wiranata Hasibuan. NIM saya 2303060001 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan saluran reproduksi unggas jantan dan betina serta di mana sih proses pembentukan telur. Tapi sebelum itu, di sini saya akan memperlihatkan apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan ataupun menjelaskan di video ini. Nah, di sini saya memerlukan ada 2 kertas HVS dan ada 1 twin pen. Nah, langsung aja kita akan menggambarkan. Yang pertama itu adalah testis. Nah, testis ini kan dia sepasang ya, di kanan dan di kiri. Nah, setelah itu menggambar di bagian epididymis. Nah, setelah itu masuk ke bagian vas deferens. Nah, di terakhir itu masuk menggambar yang namanya itu kloaka. Nah, di sini kan ada yang namanya testis ya. Nah, di sini testis itu adalah organ utama yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, pada unggas jantan ini ya, testis itu dia berada di rongga tubuh. Di rongga tubuh si unggas jantan. Nah, tepatnya di dekat ginjal ya. Jumlahnya pun itu dia sepasang. Ada di kiri dan di sini di kanan. Nah, ukurannya pun dia bisa berubah. Bisa berubah tergantung musim kawin ataupun yang namanya itu kalau di unggas jantan, yang namanya itu adalah kondisi hormonal. Nah, dari testis ini yang di sini tadi, nah, sperma akan bergerak menuju ke epididymis di sini. Akan bergerak menuju ke epididymis di sini. Nah, di mana epididymis itu adalah saluran berlepuk yang melekat pada testis. Dia berjumlah sepasang ya, berjumlah sepasang di sini dan juga di sini juga ada di sini. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat, dia berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan juga tempat penyimpanan sementara. Nah, yang dimanakan di epididymis ini pastinya kan dia sebelum disalurkan ke vas deferens. Nah, itu tadi tempat penyimpanan sementara sebelum disalurkan ke vas deferens. Nah, di sini. Nah, vas deferens ini vas deferens ini sendiri itu berfungsi untuk menyalurkan sperma yang dari epididymis tadi yang di sini ya menuju ke kloaka. Nah, di sini dia menuju ke kloaka. Nah, kloaka itu adalah tempat bermuaranya 3 saluran sistem, yaitu ada pencernaan, ada ekskresi, dan yang terakhir reproduksi. Nah, setelah kita membahas di bagian kloaka ini, pastinya kan kita berbicara ketika dia saat kawin. Nah, pada saat kawin nanti ya, kloaka jantan akan menempelkan kloakanya kepada unggas betina. Nah, di dalam proses ini disebut dengan cloacal case. Nah, itu tadi pastinya kan dia disebut dengan cloacal case. Nah, selanjutnya saya akan beralih untuk menggambarkan saluran reproduksi pada unggas betina. Nah, yang dimana kita mulai dengan menggambar yang bagian ovarium.
Nah, siap dari ovarium, kita menggambar yang namanya oviduct. Nah, yang dimana kan oviduct ini terdiri dari infundibulum. Nah, setelah menggambar infundibulum, lalu kita ke magnum, lalu ke isthmus juga, dan ke uterus, vagina juga, dan berakhir di kloaka. Nah, pada ovarium sebelah ini dia kan pastinya dia berfungsi dan berkembang. Nah, sedangkan yang kanan dia mengalami regresi. Ovarium ini dia berisi banyak sekali folikel yang di sini tadi. Dia banyak sekali berisi folikel dengan berbagai ukuran dan dia berisi ovum. Nah, ovarium ini dia akan berfungsi menghasilkan ovum dan hormon reproduksi seperti ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Itu dia kalau di reproduksi unggas betina. Nah, organ selanjutnya itu kan ada yang namanya itu infundibulum yang di sini. Nah, infundibulum. Nah, infundibulum itu dia berbentuk seperti corong yang di sini. Nah, dia berbentuk seperti corong dari oviduct dan dia berfungsi menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Itu tadi yang dari si unggas jantan. Nah, lalu dia masuk kepada magnum yang di sini. Masuk ke magnum yang di sini. Nah, ini masuk ke magnum. Nah, magnum itu sendiri adalah bagian terpanjang dari oviduct. Nah, magnum kalau berbicara tentang magnum itu adalah tempat terjadinya sekresi. Nah, ingat, tempat terjadinya sekresi albumen, atau kalau albumen itu dia disebut juga dengan putih telur, dan dia ditambahkan ke kuning telur. Nah, ditambahkan ke kuning telur, itulah dia masuk ke pada isthmus. Di sini isthmus nih. Nah, pada isthmus. Nah, isthmus itu kalau berbicara juga tentang isthmus itu merupakan bagian yang lebih sempit dari oviduct. Nah, dia kan kalau berbicara juga tentang peran, pastinya dia berperan mensekresi membran ataupun selaput telur, baik itu membran dalam ataupun ya membran yang di bagian luar. Dan lalu masuk kepada uterus yang di sini, masuk kepada uterus. Nah, uterus ini kan kalau berbicara juga tentang uterus itu dia biasa juga disebut dengan cell gland. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi daripada uterus, fungsinya itu adalah dia berfungsi sebagai pembentukan kerabang. Nah, pembentukan kerabang atau cangkang telur dari kalsium karbonat. Nah, itulah dia kalau fungsi dari uterus. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian vagina. Ke bagian vagina pada unggas betina yang di sini. Nah, dia berfungsi membantu mengeluarkan telur. Nah, dia berfungsi itu tadi membantu mengeluarkan telur menuju kloaka di bagian sini ya, atau dia di bagian akhir. Nah, setelah menuju ke kloaka, nah kloaka itu kan merupakan saluran akhir untuk sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Nah, selanjutnya saya akan beralih untuk menjelaskan proses gimana sih terjadinya atau pembentukan telur pada unggas betina. Nah, yang dimana kan di sini sudah ada gambar ya pastinya yang tadi saluran reproduksi unggas betina. Nah, yang dimana prosesnya itu kan dimulai dari ovulasi. Nah, yaitu pelepasan ovum dari ovarium ini, bagian atas ini dari ovarium ya, yang sudah matang. Nah, kalau dia yang sudah matang dan dia dilepaskan. Nah, inilah dia disebut ke yolk atau kuning telur. Nah, yang di sini. Nah, beserta diskus germinal. Nah, yang dipengaruhi. Nah, pastinya kan yang dipengaruhi oleh hormon LH. Nah, hormon LH ini singkatannya adalah luteinizing hormone. Itulah dia singkatan dari LH. Nah, setelah dia dilepaskan ya, ovum ditangkap oleh infundibulum. Nah, dia ditangkap oleh infundibulum yang di sini tadi. Infundibulum ini.
Nah, jika ada sperma pada unggas jantan, fertilisasi akan terjadi pada diskus germinal. Nah, itu akan terjadi pada diskus germinal. Nah, ovum, kalau kita juga membahas tentang lagi ovum itu hanya menghabiskan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Di mana di infundibulum tadi yang di sini yang berbentuk corong. Nah, kemudian ya, ovum akan bergerak ke magnum. Dia akan bergerak ke magnum tadi yang di sini nih. Nah, akan bergerak ke magnum. Yang di mana di magnum itu albumen ditambahkan pada kuning telur. Nah, ditambahkan pada kuning telur. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 3,5 jam pada lokasi magnum. Nah, di sini tadi pas ini. Magnum di sini pada lokasi magnum. Nah, setelah dia dari magnum, telur bergerak menuju kemana pasti? Bergerak menuju ke ismus. Nah, di sini bergerak menuju ke ismus. Nah, disinilah membran telur terbentuk. Telur berada di ismus ya, di sini. Telur berada di ismus selama 1 sampai 2 jam. Nah, sudah selama 1 sampai 2 jam. Lalu telur ini akan masuk ke uterus. Nah, di sini. Lalu masuk ke uterus. Nah, setelah dia masuk ke uterus, dia akan menghabiskan waktu terlama sekitar 18 sampai 21 jam. Nah, itu tadi dia menghabiskan waktu selama 18 sampai 21 jam. Selama disinilah terjadi penambahan cairan ke albumen ya, ke albumen atau clumping. Dan di sini terjadi pembentukan kerabang telur. Nah, dia akan terjadi lagi pembentukan kerabang telur dari kalsium karbonat. Nah, dari kalsium karbonat secara bertahap. Nah, artinya dia terjadinya itu secara bertahap. Lalu yang terakhir ya, kalau kita berbicara tentang yang terakhir, telur itu akan melewati vagina di sini. Nah, dia akan melewati vagina hanya dalam hitungan menit saja. Nah, disinilah lapisan kutikula. Nah, lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung. Nah, sebagai pelindung sebelum dikeluarkan. Nah, pastinya kan adanya lapisan kutikula itu ditambahkan juga sebagai pelindung sebelum dikeluarkan melalui keloaka yang di bagian akhir si unggas betina. Nah, jadi kalau berbicara total waktu dari ovulasi, nah dari ovulasi sampai telur keluar melalui kloaka yang di bagian akhir yang di unggas betina itu, yaitu dia akan memakan waktu sekitar 25 sampai 26 jam. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai saluran reproduksi unggas jantan betina ataupun terjadinya proses pembentukan telur. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.